Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita Bapak Ibu sekalian pada hari-hari yang mulia ini, hari-hari yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari ini sebagai hari yang sangat istimewa. Allah yang menciptakan hari-hari ini untuk kita, dan Dia juga yang berwenang secara mutlak melebihkan, mengistimewakan satu hari daripada hari yang lain, satu bulan dari bulan yang lain. Maka salah satu bulan hari yang Allah istimewakan daripada hari-hari yang lain adalah hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Salah satu keistimewaannya adalah hari-hari ini Allah peruntukkan untuk supaya kita semuanya, yang haji dan yang tidak haji, untuk memperbanyak zikir. Maka yang pergi haji sekarang ini, kalau ada yang pakai kain ihram, mereka sibuk dengan membaca kalimat talbiyah. Barang siapa yang sedang tawafnya tak berhenti berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Siapa yang sedang sa'i, maka di sela-sela sa'i mereka juga isi dengan zikir. Kan tidak diam kita sedang sa'i itu kan, zikir je isinya. Sekarang tu padat itu kota Mekah, di jalan-jalan talbiyah je isinya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Masuk kita ke masjid, pergi kita ke tempat sekitar Kaabah, semua orang berzikir. Pergi kita ke tempat sa'i, semua orang berzikir. Begitu juga kita yang tidak haji, maka kita juga dianjurkan memperbanyak zikir hari-hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiqa liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Maka di sini ayatnya adalah wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka banyak berzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Berarti Allah menyebut hari-hari yang telah ditentukan, berarti Allah menentukan untuk kita hari-hari, di situ kita memperbanyak zikir. Hari-hari itu hari apa? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka kalau duduk pegang tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan Bapak Ibu sekalian, tidak ada masalah. Sebagian ulama mengatakan sunat kita melakukan ataupun melaksanakan takbir mutlak mulai dari awal Zulhijjah. Awal Zulhijjah iaitu membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar,
la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Sebagian ulama ini disunatkan mulai dari 1 Zulhijjah. Ini didasarkan kepada apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Setiap hari dia keluar ke pasar mulai 1 Zulhijjah. Di pasar dia bertakbir. Mendengar takbir Abu Hurairah, seluruh orang di pasar ikut bertakbir, sehingga pasar Madinah itu goncang dengan takbir. Ini riwayat sahih. Maka sebagian ulama mengatakan sunnah ini adalah tidak diamalkan lagi oleh umat Islam hari ini. Maka tak kita lihat. Maka kalau ada bapak pergi ke pasar nanti takbiran. Tapi orang bilang bingung nih, ini takbiran apa pula ini pagi-pagi begini. Padahal itu sunnah. Tapi kalau bapak ibu lakukan nanti kan kaget orang. Maka tapi muakkadnya, kuatnya berbeda ulama. Dari kapan kita mulai takbir mutlak di hari Idul Adha? Maka kalau menurut Syafi'iyah, kita mulai nanti setelah terbenam matahari hari Arafah. Di tanggal 9 terbenam matahari baru kita mulai takbir mutlak. Takbir mutlak itu maksudnya apa? Di mana saja, di tempat kapan saja, di kapan saja, tidak terbatas waktu dan tidak terbatas tempat. Takbiran sampai nanti kita solat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Tapi kalau sudah solat Idul Adha nanti mendengarkan khutbah, maka takbirnya bukan takbir mutlak lagi. Takbirnya hanya takbir muqayyad. Apa arti takbir muqayyad? Terbatas waktunya, hanya selesai solat fardu. Itu mulai dari zuhur nanti hari Idul Adha sampai nanti solat asar hari ke-13. Tapi maghribnya tidak lagi. Itu takbir mutlak. Maka tidak ada masalah Bapak Ibu memperbanyak takbiran hari-hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ibadah yang ingin saya ingatkan kepada kita, yang jangan kita lupakan dan kita ingatkan keluarga kita, karena ini adalah ibadah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW, juga para sahabat. Dan ini Allah kepengen supaya kita menyamai orang-orang yang haji. Orang-orang yang haji sekarang mereka memperbanyak zikir, kita juga memperbanyak zikir supaya kita mendapatkan pahala. Maka Allah jadikan hari ini hari istimewa. Maka amal soleh Allah lipat gandakan, khususnya zikir kita. Maka kita juga mendapatkan nanti apa yang didapatkan oleh orang-orang yang sedang haji. Begitulah keadilan Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ibadah puasa. Kalau hari Arafah itu keutamaan orang yang haji, tentu wukuf mereka di padang Arafah. Bagi yang haji tidak disunatkan mereka puasa. Tapi bagi yang tidak haji, kerana amal mereka ada yang lebih afdal daripada puasa. Apa itu? Yaitu mengisi saat-saat wukuf mereka di padang Arafah diisi dengan banyak zikir, doa, istighfar, tobat. Itulah yang paling afdal untuk mereka. Jadi mereka berada di padang Arafah yang mereka isi dengan zikir, doa dan amal-amal lainnya. Maka mereka sampai makruh, kata ulama, sebagian ulama mereka puasa. Kenapa? Kerana tempat itu dan saat itu amal yang paling afdal adalah zikir. Sehingga Aisyah menceritakan apa yang banyak dibaca Rasulullah di saat dia wukuf di padang Arafah adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau orang yang haji mereka berwukuf, kemudian mereka isi dengan zikir. Kita yang tidak haji juga ada amalan untuk kita supaya menyaingi amalan mereka. Allah berikan juga untuk kita keutamaan. Apa itu? Kita isi hari itu dengan puasa, kemudian puasa kita isi dengan zikir. Maka puasa namanya puasa hari Arafah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah. Maka beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Itu keutamaannya adalah menghapus dosa seorang hamba setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Itu baru puasanya, belum zikirnya lagi. Maka Bapak Ibu mari ya, tanggal 9 kita puasa. Cuma Bapak Ibu pasti bertanya sama saya, tanggal 9 yang mana nih Pak Ustaz? Ya kan?
tanggal 9 di Saudi atau tanggal 9 di pemerintahan Pak Jokowi, kan itu. Kan gitu. Bapak Ibu sekalian, bisa terjadi perbedaan hari pertama, hari puasa Arafah dengan hari Idul Adha, karena satu paket dah ini. Bapak Ibu sekalian, bisa terjadi perbedaan Bapak Ibu sekalian antara umat Islam dalam melaksanakan puasa hari Arafah dan juga hari Idul Adha, sebagaimana juga terjadi perbedaan dalam masalah Idul Fitri. Kita kan pagi ini kan belajar fikih perbandingan ini, atau apa namanya, sebab-sebab perbedaan. Jadi ada dua sebab bisa terjadi perbedaan antara umat Islam. Pertama sekali terjadi perbedaan Bapak Ibu sekalian karena berbeda mereka di dalam cara, metode di dalam menetapkan awal bulan. Umpamanya di antara umat Islam ada yang menetapkan dengan metode ru'yah. Sebagian mereka ada metode hisab. Dengan dua metode ini bisa terjadi perbedaan. Masing-masingnya punya metode dan ukuran. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dan ini ijtihad semua, dan ini metode ijtihad Bapak Ibu sekalian yang mengatakannya bukan sembarang orang. Ini adalah ulama-ulama besar. Ini yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang memakai metode yang namanya Bapak Ibu ru'yah. Metode ru'yah itu sendiri di sini juga bisa terjadi perbedaan. Sekarang saya ingin Bapak Ibu menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kalau seluruhnya pakai metode ru'yah, apakah bisa terjadi perbedaan? Bisa terjadi perbedaan. Karena di sini dilihat, di sana tidak dilihat. Maka yang melihat dia punya hukum sendiri, yang tidak melihat bagaimana? Yang tidak melihat. Pertama sekali dasar masalahnya Bapak Ibu sekalian adalah seluruh ulama, dan itu tidak bisa kita ingkari dan sepakat semuanya, bahwa dunia ini, seluruh negeri wilayah di dunia ini, di dalam masalah waktu, karena kita kan ibadah terikat dengan waktu, solat dengan waktu, terbit matahari, kalau solat itu kan hubungan dengan matahari, zuhur tergelincir matahari, asar nanti ketika bayang-bayang sudah melebihi satu benda, maghrib nanti terbenam matahari, isya nanti setelah itu ufuk yang merah itu hilang, itu juga hubungannya dengan semuanya matahari. Sekarang kalau masalah matahari ini, sepakat ulama mengatakan, dan kita juga sepakat semua kita, bahwa matahari ini bisa berbeda-beda waktu munculnya dari satu daerah dengan daerah yang lain. Kan tidak satu waktu kan muncul matahari sekarang di kita, muncul juga di Saudi. Artinya apa? Bisa terbit matahari itu berbeda-beda. Kalau sudah terbitnya berbeda, tentu juga condongnya juga terbenamnya juga berbeda. Maka umpamanya sekarang kita, mana yang lebih dahulu terbit matahari, kita atau Saudi? Kita pertama. Kenapa kita yang pertama? Karena masalah terbit matahari itu dari timur Bapak Ibu, kan bukan dari barat terbitnya. Kalau dari timur, mana yang lebih timur? Kita yang lebih timur atau Saudi? Kita lebih timur, maka kita lebih dahulu melihat matahari dari Saudi. Maka terjadi berapa perbedaan kita dengan Saudi? 4 jam. Kita sudah melihat terbit matahari, nanti 4 jam berikutnya baru mereka melihat matahari terbit sama mereka. Sekarang gimana? Kita ikut Saudi. Kalau ikut Saudi, kita sekarang nih lagi ngorok, mereka ini belum subuh lagi. Nanti sholat isya, sholat asar kita ikut Saudi. Sholat asar di Saudi, di sini sholat kita tunggu nanti sholat asar di Saudi, di Mekah, baru kita sholat asar di sini. Itu tidak ada Pak. Orang awam pun ada yang mengatakan begitu. Karena sholat isya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mawquta. Maka jangan nanti membuat kaedah-kaedah sendiri. Ikut Mekah, ikut Mekah. Itu siapa yang bilang ikut Mekah itu? Kalau kiblat betul di Mekah. Kalau itu mengikut arahnya, arah salat.
Tapi kalau dalam waktu solat ikut Mekah, kacau balau solat kita nanti. Berarti solat asar baru malam nanti. Kalau kita ikut Mekah nanti subuh jam berapa kira-kira? Jam 10 nanti kita subuh. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini sepakat ulama mengatakan, sepakat ijma mengatakan bahwa di dalam masalah perbedaan terbit matahari, masing-masing negeri ikut waktu sendiri. Mekah ikut waktunya, Indonesia ikut. Itu sepakat, itu ijma itu. Jangan buat berarti agama baru itu, buat agama baru itu. Ikut Mekah. Itu salat asar sama Mekah nanti. Tidak ada satu orang pun Pak mengatakan itu. Ini dalam hal perbedaan terbit matahari. Sepakat semua. Sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan masalah bulan? Karena di antara ibadah kita dihubungkan Allah dengan munculnya bulan. Jadi ada ibadah kita hubungnya matahari, ada hubungannya dengan bulan. Kalau bulan sudah muncul, maka umpamanya penetapan tanggal 1 yang berhubungan di antaranya apa? Penetapan kapan mulai puasa. Setelah itu kapan kita berbuka, artinya kapan pula kita Idul Fitri 1 Syawal. Kemudian nanti kapan 1 Zulhijjah. Sehingga dengan 1 Zulhijjah kita menetapkan kapan puasa Arafah dan kapan wukuf di padang Arafah. Kemudian kapan kita solat Idul Adha. Itu adalah ru'ya. Itu bukan matahari, tidak bisa diukur dengan matahari itu, kena penanggalan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang di dalam menetapkan tanggal 1 ini, kalau berdasarkan ru'ya, kita belum bicara masalah hisab, ini yang berdasarkan ru'ya saja, maka bulan itu bisa berbeda munculnya dari satu negeri ke dari negeri yang lain. Yang mana artinya apa? Kadang-kadang bulan itu sudah dilihat di sini, tidak dilihat di sana. Sebagai matahari tadi sudah muncul di sini, belum muncul di Saudi. Bisa saja bulan sudah muncul di Saudi, belum muncul di kita. Sekarang kan mungkin bertanya kita, kenapa Saudi sudah melihat bulan, kita belum melihat? Nah, sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, bulan itu muncul di timur atau di barat? Pak Lukman, di mana kita lihat bulan, di barat atau di timur? Di barat. Kalau bulan itu muncul di barat, awal munculnya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita ini lebih ke barat kita atau lebih ke timur? Siapa yang lebih di barat? Saudi lebih di barat atau mana? Maka mereka lebih ke barat. Satu kewajaran kalau mereka melihat lebih dahulu. Maka mereka memang bulan munculnya di barat, kita agak terlambat, dan bisa saja sama-sama melihat. Karena kadang-kadang tidak seperti matahari sampai sekian jam. Kadang-kadang perbedaan melihat bulan itu cuma ada yang setengah jam, muncul di sini, muncul di sana setengah jam berikutnya, bisa 4 jam, dan bisa juga lama dan tidak kelihatan sama sekali. Jadi terjadilah perbedaan munculnya bulan di satu negeri. Dan memang Bapak Ibu sekalian, kalau memang bulan itu tidak muncul, walaupun hari terang, langit cerah, dilihat pun pakai teropong, kalau tidak muncul memang tidak lihat. Maka kemarin umpamanya pemerintah Indonesia hari Ahad yang lalu, ya kan, Saudi melihat bulan, Indonesia juga melihat bulan, semua melihat bulan hari itu. Ini mohon maaf Bapak Ibu, walaupun metode hisab itu adalah metode yang diakui oleh ulama dalam ijtihad, tetapi dalam praktek, sepengetahuan saya, tidak ada di negara di dunia ini yang memakai hisab. Semua memakai patokan untuk menentukan tanggal. Maka hisab itu oleh mereka hanya sebagai pembantu, bukan sebagai memutus. Tapi keputusannya tetap ru'yah. Kalau Bapak tahu nanti ada negara, secara negara berpatokan kepada hisab, bilang seperti saya nanti. Sepengetahuan saya tak ada negara ya yang membuat patokan.
Saudi ahli hisabnya banyak, tapi tetap mereka menggunakan Mesir, wah itu pakar-pakar hisab di sana. Tapi mereka tetap juga menggunakan ru'yah. Karena ru'yah ini masalahnya bukan masalah penetapan awal bulan saja, tapi ada di situ Bapak Ibu kegembiraan bersama. Dia Bapak, kalau kita di sini tak kelihatan, tapi kalau di negeri padang pasir Pak, itu kelihatan sekali kegembiraan melihat bulan. Maka tanggal 29 itu semua orang keluar ke lapangan, berombong-rombongan, sini tumpuk melihat, sini melihat. Jadi punya kegembiraan sendiri dia. Tapi kalau hisab kan hitung-hitung di atas meja, dan tidak bisa semua orang melakukannya, ya enggak? Dan itu hanya orang-orang ahli. Di Riau ini berapa orang yang ahli hisab? Kalau ahli hisab rokok banyak. Tapi kalau ahli hisab pala, Bapak Ibu sekalian, saya di Riau ini tidak tahu siapa yang ahli hisab pala, berapa orang ahli betul ya. Jangan di Indonesia ini masih langka, jangankan di Riau. Itu kalau dibebankan, tentu kan berapa orang cuma yang bisa menikmati kegembiraan melihat untuk menetapkan tanggal 1 itu. Tapi kalau melihat bulan semuanya, yang punya mata, mau sekolah tadi yang penting punya mata, itu bisa lihat. Dan kalau di sana itu berombongan-rombongan Pak, di sini, jadi ada semacam happy sendiri. Dan sedia kalau dia melihat gembira sekali dia. Itu kalau Bapak tuh rumah tuh nampak ya, awal itu kegembiraannya luar biasa. Karena nanti setelah itu kita memberikan menyusun laporan dengan kesaksian bersama-sama, datang ke meja-meja ataupun pos-pos yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk menerima laporan bahwa siapa yang telah melihat bulan. Dan itu disumpah, karena ini bukan masalah ringan. Dengan kesaksian dia semua orang puasa, dengan kesaksian dia orang membatalkan, bukan bahaya itu. Oleh karena itu disaksi. Baik Bapak Ibu sekalian, maka bisa berbeda. Saudi sudah melihat, Indonesia belum melihat. Maka Indonesia kemarin juga hari Ahad itu memang mau lihat juga, kemudian sudah memasang titik mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian diputuskan bulan tidak dilihat karena bulan Saudi sudah melihat hari Senin, hari Ahad itu, maka Senin diputuskan tanggal 1. Karena bulan Qamariyah ini dua kemungkinan saja. Kalau tidak 29 hari, kalau tidak 30. Maka kalau hari 29 itu tidak dilihat bulan, berarti sempurnakan 30. Berarti apa? Kalau seandainya lihat bulan 30 tak ada, maka tanggal 29 saja. Berarti besoknya tanggal 1. Kemudian bagi Indonesia melihat tuh semua diapakan titik-titik. Setelah sidang isbat tidak ada kelihatan, maka ditetapkan apa? Hari Ahad dilihat bulan, maka Senin menyempurnakan Zulqa'dah 30, maka Selasa baru tanggal 1. Kan begitu. Terjadilah perbedaan akibat di sini sudah dilihat, di sana belum, di sini belum dilihat, di sana sudah dilihat. Sekarang itu jadi permasalahan sebenarnya. Sudah dilihat, cuma derajatnya yang kurang. Perbedaannya di derajat Ustaz. Tidak, bukan, jangan. Dia masalahnya mata, bukan masalah. Derajat itu pembantu aja, pembantu aja itu, bukan sudah dilihat, tidak dilihat. Jadi begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi dengarkan ini masalahnya, akar masalahnya apa? Di sini belum dilihat, di sana sudah dilihat. Sekarang perbedaan munculnya bulan. Ini perbedaan munculnya bulan itu tidak bisa diingkari itu. Memang begitu situasinya. Apakah perbedaan munculnya bulan itu mengakibatkan atau membuat masing-masing negeri sesuai dengan ru'yahnya, atau perbedaan itu tidak berpengaruh kepada perbedaan waktu ibadah sebagaimana matahari? Itu sebenarnya akar masalah. Kalau dalam masalah matahari tadi sepakat bahwa setiap negeri ikut mataharinya. Tapi dalam bulan
apakah setiap negeri ikut bulannya atau itu di mana dilihat bulan semua umat Islam harus ikut. Kenapa perbedaan muncul bulan tidak dijadikan patokan untuk terjadi perbedaan waktu ibadah? Maka di mana dilihat bulan semuanya harus ikut. Maka terjadilah perbedaan pendapat ulama di sini dua. Pertama, jumhur ulama. Ini dasar perbedaan seperti itu. Jadi kenapa mereka berbeda? Nah, sekarang masalahnya berakar dari masalah apakah perbedaan munculnya bulan itu mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu ibadah, atau perbedaan muncul bulan tidak berpengaruh kepada perbedaan waktu ibadah. Pendapat jumhur ulama di sini Hanafi, Maliki, Hambali, tiga mazhab ini mengatakan bahwa perbedaan munculnya bulan tidak berpengaruh kepada perbedaan waktu ibadah. Maka kaedah mereka adalah di mana bulan dilihat seluruh umat Islam harus ikut, sekalipun di negeri mereka belum dilihat. Ini ya, walaupun malam di sana. Kalau untuk bulan tidak ada berpengaruh. Jadi kalau menurut pendapat ini sudah dilihat di Mekah, berarti apa? Seluruh umat Islam seluruh dunia harus ikut. Ini pendapat pertama. Dan ini pendapat jumhur ulama, Pak. Dan masalahnya bukan Mekahnya. Masalahnya di mana bulan dilihat. Umpamanya di Mekah belum dilihat, di Eropa sudah dilihat, maka Mekah harus ikut Eropa. Karena kaedahnya bukan masalah Mekahnya, tetapi masalahnya adalah bulan sudah muncul nggak di dunia ini, ya kan itu tuh. Maka di mana bulan dilihat di dunia ini, maka semuanya harus ikut. Ini pendapat jumhur. Maka konsekuensi pendapat ini adalah sebenarnya menyatukan umat, bahwa tidak boleh terjadi perbedaan hari raya di seluruh dunia, harus satu waktu. Itu tuh konsekuensinya itu nanti. Berarti kan tidak terjadi perbedaan hari raya seluruh dunia, maka hari Arafah juga tidak terjadi. Pendapat jumhur, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka tidak menyamakannya dengan terbit matahari. Sekarang Bapak Ibu, pendapat kedua. Ini pendapat Bapak Ibu sekalian, pendapat imam yang Bapak Ibu ikut semua, yaitu Imam Syafi'i mengatakan bahwa perbedaan munculnya bulan antara satu negeri dengan negeri yang lain itu disamakannya dengan perbedaan muncul matahari. Sebagaimana perbedaan muncul matahari berakibat kepada perbedaan waktu salat, begitu juga perbedaan muncul bulan itu juga mengakibatkan perbedaan waktu ibadah, menetapkan satu Ramadan, satu Syawal. Pendapat siapa ini? Imam Syafi'i. Maka kaedah Imam Syafi'i, likulli baladin ru'yatuhu. Setiap negeri ikut ru'yah masing-masing. Nanti kalau ada bapak-bapak ibu keluar dari ini, berarti sudah berpindah dari mazhab Syafi'i keluar ke mazhab yang lain. Tapi hebatnya Pak, saya melihat seluruh fatwa-fatwa ulama yang sebenarnya mereka itu mazhabnya bukan Syafi'i. Seperti Saudi sendiri, pindah mereka ke mazhab Syafi'i, Pak. Sekarang itu rata-rata ulama dalam berbagai mazhab itu memakai mazhab Syafi'i. Bapak Ibu boleh cek nanti fatwa-fatwa ulama Saudi. Para mereka itu Hambali mengatakan di mana bulan dilihat semuanya harus ikut. Tapi ketika ditanya muftinya, di situ Bapak Ibu baca pokoknya fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi. Ketika dia ditanya bagaimana hukumnya, itu ada saya tadi malam mendapat share dari seorang jemaah, itu fatwa daripada seorang ulama besar namanya Syekh Saleh Fauzan. Itu salah dia hayat kibar ulama, termasuk ulama besar di Majelis Ulama Saudia.
Jadi dia mengatakan ketika ditanya bagaimana perbedaan munculnya bulan antara satu negeri dengan negeri yang lain, pertama dia mengatakan, dan itu sepakat ulama memang, bagi orang yang sedang haji di Saudi, ya kan, maka mereka wajib ikut Saudi. Jangan pula nanti dia sekarang lagi di Saudi atau ikut pula ru'yah Indonesia, atau kacau pula nanti. Jadi orang sudah hukum pada Arafah, dia besok hukum, atau tidak ada itu, tidak boleh, tidak ada ulama mengatakan begitu. Ya umpamanya kan banyak jemaah haji Indonesia sekarang. Indonesia berapa? Lebih dari 200 ribu orang. Apakah mereka sekarang ikut pemerintah Indonesia atau ikut Saudi dia sekarang? Pastilah ikut Saudi, pasti. Maka itulah keedah kita, keedah apa nenek mamak kita, orang tua-tua kita, Pak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan pula kita di Saudi pakai pula ru'yah Indonesia. Tidak masuk itu. Maka itulah budaya juga begitu, semuanya begitu. Kita di Saudi jangan ikut budaya Indonesia. Kemudian kita ya semuanya disesuaikan. Nah, maka sekarang Saudi, orang-orang Indonesia di Saudi, semuanya jemaah haji kalau sudah di Saudi pasti dia ikut Saudi. Maka tentu wukufnya, maka tak ada Bapak Ibu dengar kan? Semuanya orang Indonesia berbeda. Hari Selasa baru, berarti besok hari Arafahnya hari apa sebenarnya kalau orang Indonesia? Hari Rabu baru. Tapi di Saudi wukuf adalah hari Selasa. Maka Indonesia apa? Karena dia penatik kepada pemerintah Pak Jokowi, kami hari Rabu wukuf. Ada nanti? Tersendiri mereka? Tidak ada itu Pak, satu orang pun tidak ada. Kalau ada itu orang bilang ini orang. Jadi tidak ada, semua sepakat itu, Masya Allah. Karena kita di sana. Sekarang masalahnya adalah ya negeri masing-masing, penduduk negeri masing-masing bagaimana hukumnya ya Syekh. Maka dia bilang, kalau untuk negeri masing-masing yang jauh dari Saudi, ya sudah masing-masing ikut ru'yahnya sendiri. Maka puasa Arafahnya sesuai dengan bukan dengan hukum di sana itu ya sesuai dengan ru'yah Saudi. Maka di sini itu kan fatwa ulama Saudi, dan itu fatwa muftinya, dan itu fatwa majelis ulamanya. Maka heran juga ulama Saudi yang di sana berfatwa masing-masing negeri ikut ru'yah. Ada orang di sini ikut terbalik itu enggak? Kan ngawur aja itu. Ulama Saudi sana ikut kalian masing-masing gitu aja. Ada orang di sini ikut Saudi. Terbalik itu. Apa Ibu? Ada di share tu, ada Syekh Saleh Fauzan. Barusan ada dia fatwanya di share di grup-grup saya baca. Saya bilang, ini fatwanya ini keluar dari mazhab Hambali. Padahal Saudi itu mazhab resminya adalah Hambali. Begitu juga Syekh Abdul Aziz bin Baz. Begitu juga Syekh Saleh Utsaimin dalam fatwanya. Dan juga fatwa Hay'ah Kibarul Ulamanya. Pembesar-pembesar ulamanya berfatwa masing-masing negeri. Bahkan Syekh Saleh Utsaimin pernah ditanya oleh seseorang dari Eropa, Syekh, kami hari Zulqa'dah itu, akhir Zulqa'dah 29 kami melihat bulan, dan langit di kami itu cerah sekali, dan kami melihat dengan teropong, dan kami sudah berusaha melihat sampai malam tidak kami lihat, Syekh. Maka kami putuskan lusa baru, maka besok sempurna 30. Tapi hari itu Saudi sudah mengumumkan bahwa mereka melihat. Sekarang Syekh, kami ikut Saudi atau ikut ru'yah kami di sini? Maka Bapak Ibu sekalian, apa kata Syekh? Kalian ikut ru'yah kalian di situ, bukan kalian ikut Saudi. Itu Syekh Saleh Utsaimin. Padahal dia ulama besar Hambali, tapi dalam hal ini berfatwa sesuai dengan mazhab Syafi'i. Maka hebat juga mazhab Syafi'i dalam hal ini. Jadi banyak sekarang yang pakai itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini itulah sebab perbedaan. Apa yang menjadi dasar kan gitu? Apa yang menjadi dasar? Jadi ulama itu bukan senang-senang dia aja Bapak Ibu berfatwa-fatwa seenak-enak dia, enggak. Dia pakai dalil Bapak Ibu sekalian. Semuanya ulama sunnah. Kalau ulama tadi mengatakan di mana dilihat bulan, semua harus ikut, itu dasarnya hadis yang sahih.
Karena Rasulullah mengatakan secara umum, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu karena melihat, dan berbukalah kamu Idul Fitri lah kamu karena melihat. Ini Rasulullah tidak membatasi dilihat di tempat sini atau di tempat sana, tetapi sifatnya umum. Maka kita harus pegang dasar umum ini, kata ulama jumhur. Dasarnya hadis. Sekarang apa pula dasarnya? Di sini masalahnya. Imam Syafi'i adalah dasarnya hadis yang sahih juga, Bapak Ibu sekalian. Tak salah hadis itu Sahih Bukhari, itu Sahih Muslim, yang dikenal dengan hadis Quraib namanya, dari Abdullah ibnu Abbas. Jadi di sini ada terjadi, Bapak Ibu, diskusi antara Quraib dan Abdullah ibnu Abbas. Quraib ini, Bapak Ibu, pernah diutus oleh seorang ibu namanya Ummul Fadl bintil Harith. Pernah mengutus Quraib ke negeri Syam. Syam itu, Bapak Ibu, adalah wilayah yang sekarang kita sebut Palestina, Yordania, Suria, Libanon, itu daerah-daerah namanya Syam. Maka Ummul Fadl ini mengutus yang namanya Quraib ke Syam untuk menemui gubernur Syam waktu itu, yaitu Muawiyah. Muawiyah ketika itu gubernur Syam, untuk menemuinya untuk satu kepentingan. Lalu Quraib datang, itu sebelum Ramadan. Tapi kan Bapak Ibu kan jauh jaraknya. Kalau jalan kaki dari Medina ke Syam itu bisa 1 bulan, berbulan-bulan. Kalau dengan onta sebulan, kalau dengan kuda mungkin seminggu 2 minggu. Maka berangkatlah Quraib. Tiba dia di Syam, bulan Ramadan masuk. Jadi pas dia tiba di Syam, dia lihat orang lagi ramai-ramai melihat bulan. Maka dia ikut pula melihat bulan itu. Lalu dia lihatlah bulan waktu itu malam Jumat. Dan Quraib sendiri melihat bersama orang-orang ramai. Ini bulan pertama itu pada lama dia munculnya. Muncul saya beberapa dia hilang nanti. Untuk hari pertama itu. Maka orang menjaga. Maka matanya terbuka terus semuanya tutup. Jadi Bapak Ibu sekalian, dia lihat bulan malam Jumat, maka dia puasa. Setelah itu dia menemui Muawiyah. Setelah dia menemui Muawiyah, maka dia pulanglah ke Madinah. Tiba di Madinah, dia ketemu dengan Abdullah ibnu Abbas. Maka Abdullah Abbas bertanya sama dia, bagaimana kalian di Syam? Kapan kalian mulai puasa? Ya, kami mulai puasa hari Jumat, karena kami sudah melihat bulan pada malam Jumat. Apa kata Ibn Abbas? Kamu sendiri melihatnya? Maka apa kata Ibn Abbas? Kata Quraib, iya saya sendiri yang melihatnya. Lalu Bapak Ibu sekalian, kami, kata Ibn Abbas, kami di Madinah baru melihat bulan malam Sabtu. Berarti di Madinah baru mulai puasa hari Sabtu. Jadi hari Sabtu mulai puasanya Madinah, sedangkan di Syam hari Jumat sudah. Berbeda. Di situ Quraib mempertanyakan Ibnu Abbas. Apa pertanyaan Ibnu Abbas Quraib? Apakah kalian tidak mengikuti? Tidakkah kita harus mengikuti ru'yah ahli Syam? Itulah. Kenapa kalian tidak puasa juga hari Jumat sesuai dengan ru'yah kami sendiri sudah melihat? Kenapa kalian harus melihat pula sendiri lagi, mengikuti ru'yah kalian? Kan begitu Quraib bertanya kepada Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Abbas sebagai mufti besar, dia adalah sahabat yang paling alim, tempat bertanya orang lain. Tidakkah kita harus mengikuti ru'yahnya ahli Syam, yang mana mereka dengan ru'yah mereka puasa hari Jumat, atau bagaimana? Apa kata Ibn Abbas? Tidak, masing-masing beramal sesuai dengan ru'yahnya, kata Abdullah ibn Abbas. Lalu dia katakan, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Coba, inilah dasar kuat Imam Syafi'i mengatakan, berarti berdasarkan hadis ini perbedaan munculnya bulan
itu sama dengan perbedaan munculnya matahari. Maka dalil dia yang kedua, kias kepada perbedaan munculnya matahari, sebagaimana perbedaan muncul matahari itu adalah mengakibatkan perbedaan waktu ibadah, begitu juga perbedaan munculnya bulan itu mengakibatkan perbedaan waktu ibadah. Ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi dasar kedua hal ini. Maka sekarang terjawab enggak sudah? Bapak Ibu kan mazhab Syafi'i, maka ikut Mekah atau ikut, nah, kalau saya bahasakan, ikut Raja Saudi atau ikut Pak Jokowi, nah, kan gitu itu. Maka atau ikut pemerintah Indonesia, bukan masalah pemerintah Pak Jokowinya, tetapi ikut ru'yah masing-masing. Dan itu juga keputusan Bapak Ibu muktamar yang pernah sering saya pakai, muktamar Munazzamah, muktamar Islami mengumpulkan seluruh ulama di dunia. Jadi keputusan mereka apa? Likulli baladin ru'yatuhu. Setiap negeri ikut ru'yah masing-masing. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di sini adalah ru'yah. Nah, sekarang masalah hari raya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini dua saja pendapat ini. Pertama, mengatakan di mana dilihat bulan semua harus ikut. Berarti apa? Konsekuensinya tidak boleh berbeda hari raya di seluruh dunia. Semuanya sebenarnya ini lebih bagus enggak? Lebih bagus. Sebenarnya kalau mereka memakai metode hisab bagus juga Pak. Tapi sepakat punya hisab. Jadi sekarang orang-orang yang memakai metode hisab satu-satunya untuk bisa mendapatkan, menyatukan semuanya itu bukan dengan ru'yah, karena ru'yah ini pasti berbeda. Tapi satu-satunya adalah dengan metode hisab. Tapi itu mentok terus itu dalam sidang-sidang itu. Ahli-ahli hisab sering melontarkan di sidang-sidang itu, kita pakai hisab saja, tidak perlu lagi pakai ru'yah. Malah ulama-ulama lain menantang. Kapan hisab itu ada? Itu masalahnya. Maka tidak ada ulama yang kecuali sedikit. Jadi yang memegang hisab itu sedikit. Kalaulah seandainya seluruh ulama menerima Pak, itu bisa disatukan. Maka hari raya di dunia ini serentak. Maka kalau saya melihat, kalau untuk membuat serentak menyatukan itu metode hisab sebenarnya. Tapi ini tidak diterima oleh ulama. Bukan masalah tidak diterima Pak, karena ulama-ulama tidak menerima, bukan masalah nafsu mereka. Masalahnya mereka menganggap itu tidak sesuai dengan dalil yang mereka. Maka sebagian ulama mereka apa? Sebagian ulama yang ketat dengan ru'yah itu Pak, haram hukumnya memakai hisab katanya. Itu gimana itu? Karena Rasulullah mengatakan sumu liru. Orang-orang yang memakai hisab berusaha berdalil. Sekarang kalau dengan metode ini, sebenarnya metode hisab ini bisa menyatukan. Tapi apa? Kalau sepakatlah ulama. Tapi sampai sekarang metode hisab diakui, tapi tak ada pakai. Seluruhnya masih memakai ru'yah, itu jadi masalah. Sekarang Bapak Ibu sekalian, baik, konsekuensi pendapat Syafi'i bahwa apa? Setiap negeri ikut ru'yahnya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya tidak boleh Bapak Ibu berbeda hari raya kecuali negerinya negaranya berbeda negara baru ditoleransi berbeda hari raya. Kan itu konsekuensinya. Kenapa? Karena setiap negara ikut ru'yahnya masing-masing. Sekarang Bapak Ibu, kalau ada masalah ru'yah ini, kalau ru'yah ini kesepakatlah itu, karena pemerintah yang mengumumkan. Tapi kalau ada nanti perbedaan metode, bisa saja terjadi lagi perbedaan. Satu pakai metode hisab, satu pakai metode ru'yah. Yang ru'yah belum melihat, hisab menghitung bahwa apa? Bulan sudah muncul, kan begitu dalam perhitungan mereka. Maka mereka tak pakai mata kasat, mereka pakai hitung-hitung, kan tak keluar mereka melihat begini Pak. Cuma hitung. Ini menurut mereka sudah ada second derajat, berarti apa? Ini mereka anggap sudah muncul, kan begitu. Akhirnya mereka tetapkan umpamanya hari Senin. Bisa berbeda antara
yang memakai metode hisab dengan memakai metode sekarang Bapak Ibu sekalian ikut yang mana kita? Kan itu masalahnya. Maka di sini Bapak Ibu ada dalil hadis yang mengatakan saumukum kata Rasulullah yauma tasumuna wa fitrukum yauma tuftiruna wa yauma adhakum yauma tudhuna. Itu hadis mereka jadikan dasar. Puasa kamu adalah puasa kamu semua. Maksudnya apa? Kamu ikut yang banyak, ikut jamaah. Kapan kamu berbuka? Ikut jamaah. Kapan kamu berkorban? Ikut jamaah. Itu yang menjadi dasar mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada orang yang berbeda metode, maka di sini sebenarnya solusinya supaya umat Islam ini tidak, Bapak Ibu sekalian, ya tidak kelihatan perbedaan itu muncul, apalagi itu dalam hal-hal yang sifatnya syiar. Maka di sini umpamanya sekarang, kalau ada sekarang yang ngotot nanti ingin puasa hari Selasa, kan kalau Ruya Indonesia kapan kita puasa Arafah? Rabu. Ada nanti Bapak Ibu yang ngotot puasa hari Selasa. Dua kemungkinan alasan Bapak Ibu. Yang pertama alasan ru'ya jumhur. Jumhur mengatakan di mana bulan dilihat, maka semua umat ikut. Berarti Saudi sudah melihat, berarti ikut Saudi. Jadi bukan masalah Saudinya, tapi Saudi sudah dulu melihat, itu masalahnya. Maka apa? Dia puasa hari Selasa ikut Saudi, karena Saudi sudah melihat. Oke. Yang kedua, dia bukan masalah Saudinya. Kenapa? Karena dia memakai metode hisab. Metode hisab juga menentukan bahwa Selasa itu hari ke-9. Maka jadi kalau ada Bapak Ibu yang puasa hari Selasa, berarti salah satu dua inilah alasannya. Pertama, ikut Saudi katanya. Tapi ikut Makkah katanya. Yang kedua adalah ikut hisab. Ini yang saya perlu sampaikan Bapak Ibu sekalian, ya, barangkali menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, bolehkah kita bisa berbeda-beda dalam hal ini? Silakan Bapak Ibu sekalian. Karena masalah puasa itu adalah masalah ibadah individu, masing-masing beribadah. Maka tak ada yang mendikte dia. Berdasarkan keyakinan, selama dia melakukan itu berdasarkan ada imam yang diikuti atau ada metode yang sah diikuti, silakan puasa hari Selasa. Puasa, karena puasa kan tidak nampak Pak. Tahu orang kita puasa atau tidak? Apakah mengakibatkan perpecahan kalau ada orang puasa? Kan tidak kan? Terpuasa atau tidak? Karena puasa itu ibadah antara seorang hamba dengan Allah. Sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana berhari rayanya? Di sini yang menjadi muskilah ini. Sebenarnya kalau untuk puasa silakan hari Selasa. Tapi untuk berhari raya, memulai ibadah korban, maka ikut hadis tadi. Saumukum yauma tasumuna wa fitrukum yauma tuftiruna wa adhakum yauma adhakum yauma tudhuna. Bersama jamaah. Karena antara puasa tadi dengan masalah hari raya dan beribadah korban itu sudah beda Bapak Ibu. Kalau hari raya itu sifatnya syiar. Hari raya itu disyariatkan untuk kebersamaan. Melihat kesatuan persatuan umat, itu tujuan hari raya itu. Bukan solatnya. Maka solat hari raya itu hukumnya cuma sunat. Maka kalau kan berbeda-beda, kita kalau kan hari raya, usah aja hari raya. Kenapa? Karena kok sunat kok. Hari raya aku juga ada dosa. Ayo saja ikut nanti sama-sama. Ayo saya ikut sama kali. Kalau kita menampakkan perbedaan, yang mana perbedaan itu Bapak Ibu kadang-kadang mengindikatorkan perpecahan, usah aja hari raya. Karena sunat kok. Sepakat ulama mengatakan. Ada ulama mengatakan wajib itu solat itu.
Itu jadi masalah pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tidak ada masalah puasa hari raya, puasa Arafahnya hari Selasa, tapi nanti untuk hari raya karena itu kebersamaan, kita keluar bersama. Maka hari rayanya itu adalah hari Kamis. Korbannya juga, kalau korban apalagi? Korban itu waktunya sampai 13, Pak. Ya Allah, kebersamaan ini yang perlu dijaga. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bukan masalah salat Idul Adha-nya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya salat duha saja. Jadi Bapak Ibu begini, kenapa saya katakan bahwa ini bukan masalah salat Idul Adha-nya, Pak, tetapi masalah kebersamaan. Ada dua dalil kuat. Pertama, Rasulullah SAW dalam salat Idul Fitri, Idul Adha tak pernah dia lakukan di masjid, maka dia lakukan di lapangan. Bahkan banyak ulama bukan hanya di lapangan, dilakukan di sohra, di padang pasir terbuka. Itu bukan di masjid sunatnya. Yang mengatakan boleh ataupun sunat, benda ada masalah salat raya di masjid cuma Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang lain semua mereka sepakat di lapangan. Boleh Imam Syafi'i bilang boleh dilakukan di masjid, tetapi masjid itu harus masjid besar, menampung banyak orang. Tapi kalau masjid kecil, malah apa? Jangan solat di situ, solat di luar. Itu kata Imam Syafi'i dalam fatwanya. Nanti boleh baca. Jadi pertama di lapangan. Untuk apa di lapangan, Bapak Ibu? Apa dasar jumhur mengatakan di lapangan? Rasulullah tak pernah salat Idul Fitri, Idul Adha di masjid. Tak pernah, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi dasar mereka? Hari raya ini jangan berbeda. Karena Rasulullah SAW, bolehkah kita salat hari raya tanggal 2? Itu jadi masalah juga. Bolehkah kita tanggal 2? Bapak Ibu, di sini ada dua. Jadi ada dua hal Bapak Ibu yang perlu diketahui. Kalau kita sholat Idul Adha, makanya kita sudah yakin tadi hari Arafahnya puasa hari Selasa. Tapi kita hari raya hari Kamis. Sekarang hari raya saya hari Kamis, sholat Idul Adha saya ini apakah qadha ataupun ada? Ini menjadi masalah oleh ulama. Jumhur ulama mengatakan kita sholat hari raya kena ikut berjamaah, padahal keyakinan kita sholat Idul Adha itu Rabu, tapi kita bersama-sama dengan jamaah, maka statusnya adalah qadha. Itu jumhur ulama. Kalau Imam Syafi'i tidak, dia katakan itu statusnya adalah ada, sama dengan tanggal 1. Itu pendapat Imam Syafi'i itu. Jadi kenapa? Karena mempertimbangkan jamaah. Jadi Pak, ada sholat raya itu kita undur karena ada uzur atau pertimbangan-pertimbangan lain. Itu penting, itu dikaji masalah ini. Itulah umat Islam perlu duduk masalah hari raya ini, karena masalahnya ini syiar, ini simbol perkumpulan pertemuan umat. Maka apa kata mereka? Sekarang hadis kedua yang menjadi dasar mereka adalah Rasulullah SAW memerintahkan kita, di samping kita disuruh di lapangan, yang kedua Bapak Ibu sekalian, Rasulullah memerintahkan untuk Idul Adha, Idul Fitri itu disuruh semua kita keluar. Sampai disuruh keluar wanita haid. Ya enggak? Yang haid, yang nipas, anak-anak, semua disuruh keluar untuk menghadiri sholat. Sekarang apakah sholat menjadi tujuan atau pertemuannya? Kalau perempuan yang disuruh perempuan haid malah disuruh keluar, itu untuk sholat atau untuk berkumpul? Memang boleh orang haid sholat? Haram sholat orang haid. Tapi kalau Rasulullah menyebutkan saya al-hiyad wan nufasa, keluar semua. Masya Allah. Untuk apa? Maka kata ulama, litaksiri sawadil muslimin, untuk memperlihatkan kekuatan itu yang penting tu Pak. Apalagi di zaman sekarang ini umat Islam diobok-obok. Kesempatan sebenarnya kita sekarang. Perbedaan-perbedaan itu kita apakan untuk coba Pak. Maka kalau bagus ini wali kota atur di Kembaru, tentukan titik-titik lapangan, satu kelurahan satu hari raya. Luar biasa itu.
Terus satu kelurahan Pak hari raya, Masya Allah. Kelurahan ini berapa jumlahnya? Penduduknya? Terus sempat berkumpul Pak, melihat begitu banyak. Bertambah semangat tak? Ruh kita itu sama semangat tak? Dan orang lain melihat umat Islam, Masya Allah. Tapi dilihat 3 sab di sini, 3 sab di sana. Di sini hari Selasa, sini hari Rabu, sini hari Kamis. Atau lah, ketawa orang. Apa ini Muslim? La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di sini ada hal-hal yang perlu, karena agama tidak ini kita. Maqasid perlu menjadi pertimbangan kita. Perlu menjadi perhatian. Maka umat Islam ini selalu menyatu. Maka banyak hal. Maka ini solat di masjid ini Pak, ini adalah contoh bagi kita. Maka apa? Kita bersatu dengan solat ini. Gimana? Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun banyak berbeda mazhabnya nih. Mungkin ada mazhab Hanafi ini, ada mazhab Hambali. Tapi kalau sudah masuk masjid sini, aku solat subuh ikut nah kan mazhab saya lagi. Nanti punya Pak Lukman solat bersitu-situ kelompok saya katanya. Salah. Batal solatnya, tidak sah solatnya. Dan dia berdosa. Karena dia telah memecah sufuf umat Islam. Begitu itu. Tak sah kalau ada membuat jemaah apa? Dia ada solat ratib atau buat jemaah situ. Pertama tidak sah, kedua berdosa. Dan secara politik kenegaraan itu adalah, kalau dalam politik Islam itu tidak dibolehkan. Termasuk itu amal pidana itu namanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah persatuan. Jadi begini, hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu, maka bagaimana? Maka dia sunat Pak, supaya kita bisa pertimbangkan. Sudah tidak berkesempatan. Kalau yang sunat itu Pak, tak dilaksanakan tak ada masalah. Kemudian kalau yang sunat itu bisa diqadha, mudah diqadha. Jadi ada lagi alasannya Pak. Kalau seandainya ada di antara kita umpamanya pernah melihat bulan, kita melihat bulan sudah pasti ini Pak. Oh, dia sudah pasti. Ketika kita laporkan kesaksian kita tidak diterima. Ini kata ulama dalam fatwa-fatwanya. Ini namanya Ramadan. Hari Selasa, tanggal 29 Ramadan. Semua orang melihat. Ada kita seorang melihat, pasti lihat. Yang lain tak melihat. Dan bahkan apa? Pemerintah mengumumkan belum dilihat. Berarti kita yang melihat Selasa, Rabu kita hari raya, dia hari raya. Tapi pemerintah tak mengumumkan, maka hari raya Kamis. Sekarang bagi yang melihat pasti ini, yang ditolak kesaksiannya, bagaimana sikap dia untuk hari Rabu itu? Apakah berhari raya sendiri dia? Tak ada satupun ulama mengatakan bahwa dia berhari sendiri, tak ada. 2 cuma fatwa ulama di situ. Pertama, dia di hari Rabu itu tak boleh puasa karena dia sudah yakin melihat bulan, tetapi dia tidak berpuasa, berbuka sembunyi. Pendapat kedua, dan ini pendapat kebanyakan ulama, wajib dia puasa walaupun dia sudah melihat bulan, ikut jamaah. Itu kurang jelas juga lagi tu. Saya tidak tahu lagi tu. kurang jelas juga lagi tu. Atau saya tidak tahu lah. Itulah menjadi dasar. Saya pengen satu saja Pak, umat Islam ini bersama. Khusus 2 hari raya itu aja. Karena kalau tidak, dengan hari raya kita bisa bersama Pak. Apalagi momen kita ini bisa bersama. Saya mau minta Bapak Ibu cari momen apa lagi kita bisa bersama. Allahu Akbar. Ibu-ibu, anak-anak apa. Kalau Jumat kan cuma bapak-bapak. Tapi ini keluar Pak, bapak, ibu-ibu, anak-anak, anak gadis yang nipas, yang tua, semua keluar. Allahu Akbar. Bangga kita Pak. Kegembiraan itu meluap melihat banyaknya umat. Kadang-kadang Pak, kalau tidak pernah berkumpul kita Pak, walaupun kita semua ni umat Islam mayoritas, tapi kita merasa sendiri kena tak pernah berkumpul. Itulah pentingnya berkumpul-kumpul, ngopi-ngopi bersama, supaya kita jangan merasa hidup sendiri. Allahu Akbar. Maka kita kalau duduk bersama itu kuat jiwa kita. Saya kira Bapak Ibu sekalian itu. Ya, silakan Pak Lukman.